Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, kami masih akan mengajak mengikuti kegiatan liputan kami acara Baitul Arkam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Utara di Cipayung, Bogor. Saudaraku, sahabatku, peserta dari Baitul Arkam ini pagi-pagi jam 02.30 waktu Indonesia bagian Barat udah persiapan untuk mengikuti sholat lail, yaitu melaksanakan sholat tahajud berjamaah, lanjutkan sholat subuh, dan dilanjutkan tuntunan ibadah praktis sesuai tarjih. Qiyamul Lail adalah merujuk kepada amalan-amalan beribadah pada malam hari dengan mengerjakan sholat sunat seperti sholat sunat taubat, tahajud, witir, dan lain-lain, serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa, dan sebagainya. Qiyamul Lail tak boleh dikerjakan secara berseorangan atau secara berjamaah. Ayo, mari kita ikuti bersama-sama Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Jangan lupa subscribe and like, share, dan tonton terus konten-konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Kristiawan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Penjaringan mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga pada YouTube Ambo. Semoga channel ini menjadi inspirasi bagi semua dan channel ini bermanfaat untuk bangsa dan negara serta membangun kreativitas untuk kita semua. Kepada YouTube Ambo, jaya selalu. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah di waktu malam dalam kondisi manusia sedang tertidur. Manusia tidur karena berhubungan dengan Allah. Ini manusia yang telah dicatat oleh Allah sebagai kriteria yang tertinggi dalam Al-Quran, dinamakan apa? Ibadur Rahman wa Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Pernah kata-kata mabit? Di mana kita mabit malam ini kita? Oh, kita lagi mabit di Musdalifah. Mabit itu bata, maka bait itu diambil kata bata, ya itu baitan. Bait itu kan rumah kita. Tempat kita apa? Tempat kita tidur. Bait namanya. Mabit itu bukan tidur tapi bergadang. Ya, kan pernah dengar berlagi belum? Mabit di Musdalifah, dari wukuf di Arafah, buruknya matahari berangkat ke Musdalifah, nginap di sana. Itu namanya apa? Mabit. Yabitu, dia mabit, tapi apa? Walladzina yabituna li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Artinya diterjemahkan dalam itu ayat, yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Masa orang tidur sujud, orang tidur sujud ruku, artinya apa? Menghidupkan malam itu dengan bersujud.
Masya Allah, saudara, begitu banyak keterangan Al-Quran yang berkaitan dengan tahajud. Kalau kepada sukses dalam hidup ini, amal yang jangan saudara tinggalkan apa? Qiyamul Lail. Kenapa? Kan ada nama Qiyamul Lail, itu kan dalam tanawu'an, variasi dalam bentuk istilah. Ya. Qiyamul Lail atau tahajud, tatajafa junubuhum 'anil madadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah apa? As-Sajdah. Jadi baca kapan? Jumat. Disunnahkan kita, Rasulullah membaca surah salah satu amal Rasulullah, bukan hanya sajadah saja. Ya, surah As-Sajdah dibaca setiap hari Jumat rakaat pertama dan Al-Insan rakaat yang kedua. Jadi saudara, yang terakhir apa tadi? Sudah selesai hadis. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Masya Allah. Kalau yang empat, yang pertama afsus salam, yang kedua wasilul arham, yang ketiga wa'atimut ta'am, yang keempat sallu bil-lail wan nasu niyam, yang kelima apa? Tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah. Kerontang, kering kerontang ulama, kering kerontang ulama, habus, pupus, apalagi punah, apalagi mampus gitu. Makanya saudara kastil dengan ala-ala salah, padahal yang mengajarkan salah pertama kali itu orang Muhammadiyah. Ya, malah Masjid Muhammadiyah diserobot oleh salah habus. Kenapa? Orang Muhammadiyah bangga. Terus menjadi kepentingan saya yang bikin masjid di Babul Taqwa, termasuk dulu dakwah juga. Maka sebenarnya anak masalah, kamu jangan coba-coba hapuskan saya sebagai hatib dulu dakwah. Kamu bisa saya usir. Yang pertama kali bikin di masjid dulu dakwah itu saya asal dulu dakwah di mana? Ini jalan itu jalan Kenapa? Saya apa ciri-ciri orang Muhammadiyah gimana? Kalau saudara kepada itu orang Muhammadiyah senang kepada masjid. Ar-rajulu wa qalbuhu mu'allaqun bi masajid. Orang-orang yang hatinya Masya Allah, masjid. Ada orang Muhammadiyah kan? Apa tanda-tanda orang tidak Muhammadiyah? Jauh dari masjid. Jadi sentral Muhammadiyah di mana? Ini yang kita lupa sekarang. Kenapa? Muhammadiyah sekarang banyak proyek. Muhammadiyah sekarang banyak proyek rumah sakit. Kenapa ada ke masjid? Malah sekretaris Muhammadiyah sebelah masjid, tapi bukan sekarang saya salat subuh di Syaratul Mustaqim. Saya mau cek ada nggak ini salat subuh di Syaratul Mustaqim. Bisa setempeleng itu. Sekarang saya datang ke Syaratul Mustaqim. Ada tanya anak-anak, ada nggak hari ini sholat subuh di sini? Padahal
subuh itu awal kebaikan. Imam Syafi'i kasih tebal kapan teman tiap subuhnya. Kalau subuhnya the best, semuanya oke. Kalau subuhnya melantang-melantang dan ada berteman. Nanti uang kamu dibalas lari. Ya, jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Terus ya begitu ya. Jadi kemudian nilai tahajud, masya Allah. Tadi dibacakan oleh imam kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian malam itu bertahajudlah kalian. Itu lebih afdal kita bobok lebih awal. Kenapa tertaja fajunubuhum tadi? Artinya lebih baik bobok. Tapi dia mulai enggak. Mulai awal isya itu kita boleh dia mulai. Karena Umar ibn Khattab dengan Umar dengan Abu Bakar pernah mengadu kepada Rasulullah. Dan Abu Bakar habis sholat isya witir, sedangkan Umar terakhir. Itu maknanya apa? Habis waktu qiyamul lail, mulai habis isya sudah boleh qiyamul lail. Boleh qiyamul lail. Ya, tapi cara qiyamul lail yang itu berhubungan dengan hadis ini. Ibnu Umar sholatul lail masna. Tapi kalau dilaksanakannya kayak tadi itu hadis Aisyah. Atau paham ke? Jadi kadang-kadang kita Muhammadiyah itu tak ada Muhammadiyah apa? Kalau parakaat sholat tarawih, dia nggak dasarnya. Dasarnya kayak begitu tuh. Ibnu Umar ditanya setelah Rasulullah wafat. Setelah wafatnya, kaifa sholat? Bagaimana Rasulullah sholat fil lail? Jadi para tabi'in yang nggak bertemu dengan Rasul. Kalau para sahabat itu semuanya ahlul jannah ajma'in. Yang 10 orang yang dilegalisir oleh Rasulullah tanpa ada hisab. 10 orang masuk seluruh kecuali yang murtad. Siapa yang ala sahabat murtadnya? Saya tanya, ada siapa? Suaminya Ramlah itu kan anak Abi Sufyan yang dijadikan istri dari Rasulullah waktu berhijrah ke Najasyi. Najasyi di mana? Ethiopia. Abasa yang di mana? Dulu saya belajar di SR, makanya sekarang nggak ngerti sport. Itu guru menjelaskan sejarah itu pakai peta. Malah dibikin peta buta. Atau peta buta. Contoh dibelah dua umat Islam, saya nggak tahu lagi bagaimana bentuknya manusia yang hidup di Indonesia ini yang akan datang pertama orang Islam. Nah, ngerti itu hebatnya ancaman dan virus-virus yang menyerang kaum muslim. Ya, salah satu tempat saudara mengadu yang mulai. Yang pertama apa tadi? Asa ayyab ahaya rabbuka. Asa ayy pakai al-masdariyah.
Bahasa kan mengorbitkan bu'ithu, kata bahasa innama bu'ithu liutammima, maka itu dan ayat supaya Allah angkatkan saya pada maqam itu tempat. Bukan bak priuk, makam priuk. Tempat. Ini bodohnya kaum muslimin ini, kita priuk tuh nggak ngerti dengan bak priuk yang ada di priuk itu kong priuk. Kong priuk. Kong. Kalau Mbah dari mana? Jawa. Kampung di Mbah Amir. Mbah kesenang Mbah. Mbah senang dengan Mbah. Jawa. Kalau Jakarta Kong. Ya. Masya Allah, begitu-begitu. Ini tantangan Muhammadiyah. Menghapuskan, mengembalikan akidah umat kepada akidah yang sesuai yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Allah tidak akan ampun dosa. Masya Allah ya, saya lihat di Mekah. Ini haji saya kemarin tempat kita tuh bagus di Jawa. Itu jamaah kita campur dengan jamaah dari Jawa Barat. Yang jamaah itu dicalo oleh siapa? Dikerjain ustaz sendiri. Iya. Ayo kita umroh. Ayo kita coba satu kali umroh. Enggak banyak uang, kan 10 real. Tapi kalau jamaahnya ada 40 orang Kali 4 kali. Besok apa lagi? Sudah 17 kali umroh. Coba begitu bentuknya. Datang lagi, ayo tanya, Bapak tinggal di mana? Ditanya, oh kita sudah tambah Priok. Ini gurunya nggak ada ini. Nanti besok kita kembang Priok pakai setelan baju apa ya? Sudah objek deh. Sudah begitu bentuknya. Problematika dakwah kaum umat Islam nggak punya harga diri lagi. Beda dengan zaman dulu. Makanya saya bilang, pernah saya ngomong, ini kan ada lagi isu baru, Muhammadiyah dengan Dahlaniyah. Dahlaniyah itu nama orang Haji Ahmad Dahlan. Jangan, beliau itu yang mendirikan Muhammadiyah. Yang diajarkan pertama kali apa? Surah apa? Al-Ma'un, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Nanti kalau pada zaman beliau kita mengerti beliau tentang apa? Tentang IT, tentang apa lagi? Tentang politik yang tambang. Gak ngerti kan? Tentang cawe-cawe. Ya. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran ini harus diamalkan dalam kenyataan. Bikin sekolah, ya. Dan dalam sekolah itu bukan hanya mempelajari apa? Agama. Mempelajari doraba, yadribu, idrib, bukan saja. Fa'ala yaf'alu if'al, begitu aja. Ya. Tapi dibikin sekolah yang bernuansa, ada iman yang bersyariah, ilmu yang beramaliyah. Dikombin. Ini baru maju. Tapi kalau enggak kita setia, akhirnya apa? Ya, orang udah maju, kita belum juga maju. Hadis yang pertama yang ditulis itu yang paling sahih. Rawahul Muslim muttafaqun alaih, mengeluarkan hampir 40 kitab-kitab yang muktabar. Niat.
Jadi kamu masuk Muhammadiyah niat apa? Menjadi guru Muhammadiyah ya. Apalagi sekarang berebut dari Muhammadiyah. Kita bisa kerja di Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah Jakarta Utara isunya akan membeli Mulia Sari. Amin. Apalagi Muhammadiyah sekarang di mana? Di Melaka atau di apa? PBLK kampus. Jadi bagaimana niat kalau untuk mencari happy? Untuk ibadah, karena ini bagi adalah masalah ibadah, misalkan sesuai dengan tuntunan tarji, ya. Kemudian sebelum nanti sedikit saja masalah tarji, mungkin ada hal yang ditanyakan, mari kita diskusikan bersama. Kenapa Muhammadiyah berusaha agar kita ini beribadah sesuai dengan tarji? Tarji itu meroji dari dalil-dalil yang ada, sunnah-sunnah yang ada, kaidah syariah yang ada, sekian dalil yang ada, kemudian diroji, diambil mana yang Sarinya. iya paling roji, yang paling di antara yang bagus-bagus itu ada yang iya diroji yang paling bagus, maka diambillah oleh Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah juga rapi? Ya karena itu mengikuti ketentuan yang sudah ada. Apakah roji itu atau tarji itu boleh dilanggar? Kalau di Majelis Ulama itu namanya fatwa, kira-kira seperti itu. Majelis tarji sebelum ada keputusan tarji berikutnya, maka laksanakan keputusan tarji yang ada. Oke, siap ya sampai situ ya. Kemudian kalau di antara kita saya menemukan dalil atau kaidah untuk beribadah itu yang menurut hemat saya itu lebih bagus daripada yang sudah ada di tarji, maka boleh kita mengusulkan agar itu nanti menjadi keputusan tarji, sehingga keputusan tarji yang lama bisa untuk diganti dengan keputusan tarji yang baru. Ada enggak yang seperti itu di tarji yang kemudian diputuskan yang lainnya? Ada, dan itu banyak, dan ibadah pun banyak. Nanti kita baca di kitab tarji. Tarji itu sekarang sudah beredar yang sudah berapa itu? Sudah ketiga. Jadi di situ ada nanti perubahan contoh masalah ucapan basmalah, itu sudah ada keputusan yang terakhir. Kemudian bagaimana imam atau kita menyampaikan salam pada sholat itu. Baik, yang awal adalah masalah toharoh atau bersuci. Saya ingin di antara jamaah kita bicara masalah wudhu ya. Ada nggak yang bisa menunjukkan mungkin di antara kita niat daripada wudhu? Niat wudhu ada? Wudhu bismillah saja. Niat wudhu bismillah saja. Yang lain? Nawaitu wudu'a birofil hadasil Raudhulillah ta'ala. Iya. Jadi bismillah. Yang satunya nawaitu. Baik, kita kembalikan kepada kaidah untuk yang namanya wudhu. Sah tidak? Tidak. Itu kunci. Kemudian lari kepada masalah fikih,
Yang wajib harus kita kerjakan adalah idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kemudian terakhir apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dasarnya. Kalau dilihat dari situ bahwa kita cukup melaksanakan wudhu apabila 4 itu yang dikerjakan. Tapi kemudian dalam fikih, kalau yang lari kisah minal gunaja itu furudul wudhu berapa? Sitah, gitu kan, ada 6. Yang pertama adalah an-niyat. Apakah niat itu seperti itu? Itu namanya niat juga. Niat. Al-Fatihah itu diucapkan jauh-jauh sebelum wudhu tadi. Maka yang namanya niat itu apa? Dari pada sapi nantun aja. Qasdu syai', kemudian yaitu menyengaja melakukan sesuatu, kemudian tempatnya atau memulainya ketika melakukan satu pekerjaan. Makanya setiap hal yang wajib harus ada niat. Ibadah maudhu itu ada niat. Sholat niat. Tadi catatan bahwa itu adalah lafaz niat. Pakai bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Iya. Pakai bahasa Sunda juga boleh, bahasa Indonesia. Itu lafaz itu. Maka itu jangan untuk diperdebatkan. Dan Muhammadiyah wanti-wanti, sudahlah, nggak usah mikirin itu, nanti seolah-olah bahwa niat itu. Maka niat itu tidak dilafazkan seperti itu, tapi ada dalam hati yang pekerjaannya itu dimulai dari gerakan awal. Kalau tidak niat, kita keprak-keprak, ini hanya cuci muka itu. Maka kalau niat wudhu pasti ada jalannya, ada urutannya. Maka dalam rukun wudhu itu pada terakhirnya adalah